Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota memiliki simbol kehormatan. Mahkota adalah sebuah benda atau karangan bunga yang biasanya ditaruh di kepala, yang melambangkan kuasa dan otoritas sebuah kerajaan untuk menyatakan kedaulatan, kemenangan, dan kemuliaan bagi yang memakainya. Maka ketika Tuhan menyatakan bahwa orang-orang kepercayaannya akan dianugerahi mahkota, sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya penghormatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menerimanya. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa ada mahkota yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang kepercayaannya, yaitu mereka yang telah melaksanakan tugasnya menjadi gembala bagi domba-domba Allah. Rasul Petrus menggembalakan jemaat Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman pada masa itu, yaitu ketika jemaat Tuhan mengalami aniaya yang hebat, baik dari orang Yahudi dan dari pemerintahan Romawi. Sehingga perlu bagi Petrus untuk menuliskan suratnya kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan saat itu. Petrus mengemukakan janji mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangannya merupakan pengharapan dalam penderitaan dan suatu dorongan agar umat Tuhan melayani dengan setia dan penuh tanggung jawab. Melalui suratnya, Petrus juga memberikan nasihat bagi para gembala atau penatua jemaat agar mereka menggembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela dan sukacita sesuai dengan kehendak Allah, supaya mereka menjadi teladan yang baik bagi domba-domba Allah. Yesus telah memberikan teladan bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang merawat atau memelihara kawanan domba dengan sepenuh hati, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas penggembalaan adalah tugas yang dipercayakan oleh Allah untuk dilaksanakan. Seorang gembala harus melayani dengan sukarela, pengabdian diri, rendah hati, dan mampu menjadi teladan yang baik. Menjadi seorang gembala tentulah tugas yang berat. Namun tugas yang berat tersebut tidak akan sia-sia, karena ada janji Tuhan bagi mereka yang mau setia berjuang hingga akhir. Janji Tuhan tersebut adalah adanya mahkota kemuliaan yang kekal bagi mereka yang setia. Tugas penggembalaan tentunya bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penatua atau penilik jemaat, tetapi semua orang percaya yang mau sungguh-sungguh hidup di jalan Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya orang percaya turut ambil bagian dalam menggembalakan domba-domba Allah. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk melaksanakan tanggung jawab menggembalakan kawanan domba Allah. Sebab anak-anak di dalam keluarga adalah domba-domba Allah yang harus digembalakan untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai kehidupan. Dengan demikian, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menggembalakan, yaitu mengajar, mendidik, membina, mengasuh, dan mendewasakan anak-anak dalam iman kepada Tuhan Yesus. Orang tua hendaklah menjadi gembala yang rendah hati, yang mengasuh anaknya tanpa kekerasan, namun dengan kelemah lembutan dan penuh kasih sayang. Yesus adalah gembala yang baik dan gembala agung. Ia rela mati bagi domba-dombanya,
dan Dia akan datang kembali bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang agung, Ia akan memberikan upah kepada setiap orang yang melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Dan saat Sang Gembala Agung datang, mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaannya bukan mahkota seperti para atlet yang biasanya berupa karangan bunga atau daun-daunan yang cepat layu dan kering, tetapi mahkota kemuliaan yang abadi. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan berjuang keras untuk melakukannya dengan setia akan menerima mahkota. Hendaknya kita sebagai orang percaya menunjukkan contoh yang baik bagi kawanan domba Allah, yaitu menjadi teladan baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kawanan domba itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Yesus Kristus adalah Gembala Agung, dan kita orang percaya adalah gembala yang dipakai Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Setiap kita yang setia kepadanya, kelak akan menerima mahkota kemuliaan yang telah Ia sediakan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih karena Engkau menjadi gembala yang agung bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Mampukanlah kami selalu setia kepadamu, agar kami menerima mahkota kemuliaan-Mu, mahkota yang abadi dan tidak dapat layu. Ajarlah kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya untuk menjadi teladan bagi sekitar kami, agar melalui kami nama-Mu dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.